Menurut saya pribadi 40%. 40%. Banyak. Sisanya? 50% dari orang tua. Setuju. Keren. Terus 10%-nya dari sekolah. sip. Gitu. Kenapa bisa? Karena di NB nih pembelajarannya pas dengan apa yang disoalkan di sekolah kita sendiri dan TN atau Pradita nanti. Oke. Kalau sekolah memang latihan dasar. Ini menarik. Jadi berita duka datang dari TN Taruna Nusantara Angkatan 32, yaitu berita duka dari Samudra 32 almarhumah Thalita Salsabila, yang kebetulan memang almarhumah ini adalah salah satu alumni Bima Nusantara Belajar. Saya Kadamar pribadi, atas nama pribadi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, karena saya sendiri sih yang membimbing almarhumah ini ya, jadi agak sedikit sentimental. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Bima Nusantara Belajar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah Thalita. Semoga Allah mengampuni segala hilafnya, menerima semua amal ibadahnya, diangkat derajatnya, serta mendapatkan tempat di surga Firdaus yang terindah dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua Thalita beserta keluarga besar diberikan keikhlasan, kesabaran, kekuatan, iman dalam Islam, dan ketabahan dalam menerima takdir Allah ini. Amin. Itu saja. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama non muslim mungkin bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, karena pimpin doanya, kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kadamar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Alhamdulillah, kemarin kita sudah jalan-jalan ke Cikupa, asik ya, ketemu sama Arsyad ya, ketemu Arsyad di Cikupa. Terima kasih banyak Arsyad, semoga kamu nanti di SMA Taruna Nusantara makin bersinar. Oke, sekarang apa lagi ya? Nah sekarang nih Kak Damar coba pengen ngasih sedikit informasi, betul ya, sedikit wawasan, sedikit pandangan dari siswa-siswa Nusantara Belajar angkatan ke-9. Angkatan ke-9 itu tahun ajaran 2024-2025. Artinya tahun ajaran kemarin. Tahun ajaran sekarang adalah NB angkatan 10, tahun ajaran 2025-2026. Dan alhamdulillah Kak Damar mengundang siswa Nusantara Belajar angkatan ke-9 kelas 9 Fanta 9F. Nah, kelas 9F itu kelas siang. Kelas siang itu dari jam setengah 3 sampai jam setengah 8. Oke. Nah, tanpa panjang kali lebar lagi, Kak Damar langsung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk mereka semua. Ya.
ini dia penampakannya. Silahkan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari kakak yang satu ini. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Askar sebagai perwakilan dari Ketua 9F. Di sini saya Ketua kelas 9F. Oke. Bersama teman-teman saya yang dapat mewakili 9F ini. Sekolah di mana? Saya bersekolah di SMP Lab School Cirende, Pondok Cabe bersama teman saya. Coba kenalan diri. Ini temennya dia nih, temennya Askar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bilal Alvaro, siswa dari 9F juga. Saya juga dari SMP Lab School Cirende, angkatan 9. Terus masuk ke Ada Taruna Nusantara. Taruna Nusantara angkatan ke 36. Oke, kalau kamu masuk SMA 9. Taruna Nusantara angkatan ke-36. Oke, sekarang mulai dari yang ciwi-ciwi. Monggo. Perkenalkan, nama saya Michelle Lecika Dumatubun. Saya sekolahnya di SMP Marsudirini Cawang. Marsudirini Cawang. Oke. Dan lolos di SMA Pradita Dirgantara. SMA Pradita Dirgantara angkatan 8. Angkatan ke-8. Oke, berarti kemarin podcast yang kemarin temennya si Farel. Farel kan juga dari Lab School Kebayoran masuk ke SMA Pradita Dirgantara. Berarti angkatan ke-8. Keren. Oh ya, silakan. Halo, perkenalkan saya Igustiayu Mikaela Sasi Kirana. Saya dari SMP Santoloyo 2 dan lolos di SMA Taruna Nusantara angkatan ke-36. Ya, bimbel NB angkatan ke-9. 9F, kelas 9 9F. Fanta. Ya, jadi semua anak-anak sini anak-anak ada 9 Fanta. Nah, ini Pak Ketuanya, ketuaan. Oke, ya. Kita santai aja ya. Nggak usah terlalu jengah karena di depan ada kamera, biarin aja lah. Itu gampang lah kamera itu. Oke. Kadamar mau nanya nih sama Pak Ketua dulu dah. Pak Ketua, kalau sekarang NB angkatan 10 nih, itu banyak sekali siswa-siswa bahkan orang tua siswa yang ngomong, Kak, ini kan masih bulan Mei, ini kan masih bulan Juni, anak saya dan saya itu masih kelas 8, belum naik kelas 9, rapor pun kita belum dibagiin. Jadi nilai kita juga belum tahu. Nah, pertanyaan Kak Damar, kapan kamu bergabung di Bimbel Nusantara Belajar dan dari bulan apa? Silakan Askar. Saya pribadi mulainya tuh saya kan orang-orang pertama di kelas yang waktu itu masih bisa dihitung jari lah. Ya. Waktu itu bulan Mei 2024. Ya, tahun ajaran baru awal banget ya. Masih baru banget, saya 2024 sendiri ya. masih kelas 8 belum ulangan. Iya, belum ulangan kan? Belum ulangan. Iya, belum UKK toh? Belum ini apa? Belum PAS. Iya, PAS. Oke. Nah. Sebenarnya menurut saya tuh malah bagus mulai dari awal gitu. Jadi udah ada gambaran, oh ntar soalnya kayak gini lah, dasar-dasarnya kayak gimana. Selain itu juga kan bisa melatih sendiri belajarnya, jadi lebih efisiennya gimana. Terus kalau apalagi MTK ya, MTK tuh kan melatih otak, ngitung-ngitung biar cepet gitu. Malah menurut saya bagus mulai dari sekarang gitu. Apalagi ini soalnya lebih susah. Jadi insya Allah kalau udah belajar buat yang materi kelas 8 lebih gampang gitu lah. Berarti materi kelas 8-nya nggak terganggu, Askar? Enggak Pak, saya alhamdulillah malah nilai saya paling prima kelas 8 akhir. Oh iya? Padahal kita ngebahas kelas 7 kan? Enggak, kita belajar semuanya. Semuanya belajar ya. Berarti ngebantu ya? Bantu. Oke, jadi itu salah satu itu testimonial ya. Itu bukti bahwasanya memang nggak usah khawatir lah ya. Aman. Mau kalian belum naik dari kelas 8 ke kelas 9, ya buktinya Bang Askar ini so far so good aja. Bahkan katanya memang nilai rapotnya malah bagus. 4 pelajaran utama, B Inggris, B Indo, IPA, MTK saya 90 atas semua. No, 90 up katanya ya. Ya berarti nggak usah khawatir ya, tergantung kitanya ya dalam menyikapinya bagaimana ya. Oke, sekarang coba dari point of view-nya Bang Bilal. Gimana Bang Bilal? Monggo. Saya juga dari Mei 2024. Mei Saat 2024. itu juga awal-awal masuk saya. Satu kelas ya ini ya? Iya, satu kelas 3 tahun. Oh, satu kelas 3 tahun dari kelas 7 ya? Iya. Oh, oke. Terus gimana? Terus? Point of view-mu gimana? Kenapa kok? Wah, monggo. Ya, jadi ya saya nggak terganggu gitu dengan materi mapel-mapel di sekolah ya. Soalnya juga dibantu, didukung juga oleh materi-materi di NB ini. Dan kalau misalnya emang mau belajar itu dipisah, materinya beda sama yang sekolah, itu kalian juga harus diatur waktu juga. Oh, jadi manajemen waktu ya, Bilal iya. ya. Oke.
Jadi ada yang kapan belajar untuk sekolah, kapan belajar untuk NB gitu. Tapi ada korelasi nggak antara materi di sekolah kelas 8 dengan materi di NB itu ada korelasinya nggak? Ada. Ah. Berhubungan gitu. Berhubungan ya. Berhubungan Jadi itu banget. buktinya memang kayak gitu ya. Iya. Oke. Cukup? Lah cukup. Oke, sekarang dari Ciwi-Ciwi. Ci Kirana, Ci Cika, Cika. Saya tuh dulu masuk ke NB tuh sama ya bareng mereka, jadi angkatan awal-awal juga. Angkatan awal ya. Iya, kelas-kelas awal juga. Dari bulan Mei 2024. Oke. Terus? Menurut kamu itu tadi di bulan Mei itu apakah mengganggu Enggak sih, enggak sama kelas sekali. 8 kamu gitu loh? Enggak sih. Malah masih Bagus. sama kayak Askar. Iya. Sama Bila. Nilainya justru juga membaik juga gara-gara masih dikasih pelajarannya tuh masih berhubungan gitu sama kelas 7 kelas 8-nya. Oke, jadi lagi udah 3 orang yang ngomong nggak masalah. Nah, sekarang monggo si Mbak Kirana. Menurut Mbak Kirana gimana? Gabungnya kapan dan bagaimana? Saya kebetulan gabungnya telat daripada mereka di bulan Juni 2024. Beda 1 bulan. Oke. Nah, terus kamu masih kelas 8 kan? Masih kelas 8. Belum naik kelas? Belum naik kelas. Belum ujian? Belum ujian. Kenapa mau? Karena menurut saya pribadi malah sama ya membantu di materi sekolah. Membantu banget di materi sekolah. Jadi poin plus gitu, apalagi pas saya kelas 9, saya merasa kalau misalkan materi yang dipelajari di Nusantara Belajar ini itu sangat membantu di materi kelas 9. Gitu ya. Ada materi Nusantara Belajar ini yang dipelajari duluan daripada di sekolah dan nilai ulangannya juga naik di kelas 9 awal. Keren. Itu artinya memang karena kamu Belajar. Iya, itu pokoknya keren. Oke, jadi begitu. Itu undeniable. Kak Damar cuma memberikan informasi kepada orang tua siswa yang, Kak, ini masih kelas 8. Nanti aja bulan Juli. Nah, nanti bulan Juli, ntar lagi udah mau tes seleksi akademik. Tinggal berapa bulan lagi? Kita cuma 8 bulan, kalian itu cuma 8-9 bulan loh. Iya. Waktu di NB itu, ada yang berpikir 8-9 bulan lama, enggak, 8-9 bulan cepet ya? Iya. Cepet banget kan? Nah iya, makanya kadang mas sering ya, alhamdulillah. Iya proses, pakai prosesnya itu. Oke, sekarang buat Pak Ketu. Kalau NB memang sudah 10 tahun kan? NB itu bimbel pelopor SMA semi militer dan unggul berasrama di Indonesia. Tapi saya rasa pada angkatan 9 kemarin kamu itu ada scan only follow tuh. Sudah mulai banyak nih, mulai banyak bimbel-bimbel yang mau sama kayak NB lah gitu. Nah, pertanyaan Kak Damar adalah, kenapa kamu milih NB? Saya sebenarnya awalnya mau belajar dari bimbel lain, mungkin malah bimbel private, tapi ibu saya nyaranin nih, dia dengar dari temennya yang lulusan TN nih anaknya, ini masuk aja ini bu, namanya NB, isinya apa aja, lengkap, mulai yang apalagi yang utama-utama ya akademik sama psikotes yang paling diutamain, makanya saya dimasukin ke situ. Alhamdulillah memang benar akademiknya diutamain sama psikotesnya tuh waktu udah mulai tes Pauli, tes koran, tes warteg, tes IQ, semuanya dipakai semua, berkali-kali sampai nilainya jadi udah di atas rata-rata lah. Alhamdulillah jadi lulus. Dari alasan kamu gitu ya. Oke, sekarang Bang Bilar, monggo. Alasan saya buat masuk NB ya. Pertama kan saya tahu nih dari si Askar nih, ya kan saya diajakin nih, iya. Nah, terus saya lihat-lihat deh tuh lulusan-lulusannya ternyata banyak yang lolos masuk SMA tujuannya. Terus saya lihat Instagramnya, sosial media ternyata cara belajarnya atau fasilitasnya gitu bagus tuh. Jadi ya memungkinkan lo untuk belajar itu kan. Nah, terus ada online ada offline juga. Online juga sampai luar Jawa ya banyak ya. Ada luar negeri juga. Iya ada. Oh ini dari Filipina kita. Iya ada. Keren banget gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk belajar di sini. Sebentar, kamu nanya. Menurut kamu definisi suatu bimbel itu dikatakan bagus itu apanya? Nah, untuk bagus ya, itu bukan cuma karena fasilitas atau cara belajarnya, tapi bagaimana
orang-orang sebelumnya gitu. Jadi figur sebelumnya. Iya. Oke. Alma maternya gitu. Oh, Alma maternya. alumni-alumninya. Ya, banyak yang lolos tuh kan. Baik, oke. Oke. Iya. Nah, terus sekarang mau nanya lagi. Askar waktu itu yang nyaranin Bila masuk ND. Kalian satu kelas. Iya. Kalian sama-sama mau ke SMA semi militer. Iya. Kamu nggak merasa tersaingin, Askar? Hah? Pribadi menurut saya sih enggak. 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 Kamu juga nggak merasa tersaingin. Malah lebih kayak temen seperjuangan sih ya. Oh, nah, oke. Enggak, soalnya fun fact-nya adalah di NB banyak orang tua siswa dan siswa itu bahkan yang ngengking. Nggak ngasih tahu kalau kita les di NB, misalkan Askar itu, aku nggak mau ngasih tahu si Dila lah. Gua kan mau ke SMA semi militer. Diem aja, ntar kalau lo ngasih tahu nanti dianya masuk, guanya enggak. Kalian tuh terpikir seperti itu? Enggak kak, malah seneng jadi makin punya temen buat berbagi info, saling belajar bareng. Oke. Support systemnya ya. Berarti berarti bisa saling menutupi ya. Nah, itu namanya jiwa yang sportif. Jiwa-jiwa yang kerdil adalah jiwa yang tidak mau disaingi sama Orang lain. orang lain. Keren. Oke, good. Ya, sekarang dari Cilecika. Alasan milih NB. Alasan saya pilih NB itu karena emang ada ya anak yang udah les di NB habis itu lolos ke SMA impiannya atau SMA tujuannya. Dan dia tuh termasuk yang daftar ke ikut ke beberapa bimbel dan dia tuh merekomendasi banget NB ini dan bilang kalau NB ini bagus. Mendukung banget dan bagus banget buat bantuin ke SMA unggulan kayak SMA Pradita, SMA Taruna Nusantara gitu. Dan dia tuh gaya belajarnya tuh nggak ngebosenin dan juga ngajarnya tuh bagus lah. Pengajarannya gitu. itu Iya. bisa mengerti kebutuhan siswa-siswanya gitu Iya, ya kira-kira ya. benar. Oke, berarti itu alasan kamu untuk milih di Bima Nusantara Pelajar. Berarti kamu dari teman kamu juga dong? Tahu NB? Dari kakak kelas gitu yang udah masuk ke SMA impiannya sama dari orang tua juga. Oh, orang tua browsing di media sosial. Orang tua tuh dapat info dari teman-temannya yang udah masuk ke SMA gitu, dari impiannya. teman ke teman gitu ya? Iya. Oke, jadi gitu. Nah, pertanyaannya sama lagi kayak Bila tadi. Menurut kamu tuh apa sih yang disebut suatu bimbel itu bagus? Karena dari belajar sebelumnya juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting mengamini aja ya. Karena dari latihan soal yang udah diberikan juga kan itu kan sesuai ya buat seleksi SMA gitu. Oke. Maksudnya soal-soalnya bagus gitu. Yes, oke. Ya, sekarang Mbak Kirana. Teteh kakak sih. Kakak apa teteh? Kalau di teteh. Belikin. Ayo Kak. Alasan milih bimbel Nusantara Belajar apa teh? Kak. Awalnya saya tertarik sama bimbel NB ini karena selain ada bimbingan secara akademik di pelajaran, ada juga di bimbingan wawancara dan psikotes. Jadi saya mikir daripada saya ribet belajar psikotes, misalkan beli buku atau belajar dari sumber lain, mendingan masuk NB aja biar sekalian dapat gitu. Itu yang kita tahu. Emang momok gitu psikotes? Buat kamu tuh momok, buat kalian tuh momok. Momok itu sesuatu hal yang menakutkan. Kenapa sih? Apa kalian belum pernah tahu psikotes itu apa? Nggak pernah aja Belum tahu. pernah. Belum pernah ya? Belum Makanya pernah. itu hal yang menakutkan buat kalian. Awalnya iya. Awalnya iya? Iya. Makanya kamu tertarik selain ada akademik, ada psikotes. Iya. Gue juga diajarin wawancara. Mm-mm. Takut banget gitu. Waktu dulu. Iya, iya, Jadi itu iya. yang bikin kamu tertarik. Iya. Nah, terus sama pertanyaan Kadama tadi kayak Cilecika. Suatu bimbel dikatakan baik itu menurut kamu indikatornya apa? Pembelajarannya. Sistem pembelajarannya. Sistem Betul. pembelajaran itu seperti apa? Jadi kalau di NB itu pembelajarannya itu bukan tipe yang bosenin gitu, sangat-sangat interaktif. Jadi kita belajarnya itu juga nggak tegang gitu. Fun ya? Santai tapi tetap serius belajar. Oh, serius tapi santai. Oke. Jadi itu indikatornya dikatakan suatu bimbel itu baik gitu ya. Iya, betul. Oke, thank you. Nah,
sekarang sama Pak Ketua lagi. Karena dia ketua, jadi memang harus yang pertama ya guys. Betul. Nah tapi kalian juga tidak boleh ikut-ikutan nih. Pas Pak Ketua lagi jawab, kalian pikir nanti gue jawab apa ya, gitu ya? Oke ya, ya oke. Oke. Nah, menurut Pak Ketua nih, seberapa besar sih peran NB dalam membantu kamu masuk ke SMA tujuan kamu? Menurut saya pribadi 40%. 40%. Banyak. Sisanya? 50% dari orang tua. Ah, setuju. Keren. Terus 10%-nya dari sekolah. sip. Gitu. Kenapa bisa? Karena di NB nih pembelajarannya pas dengan apa yang disoalkan di sekolah kita sendiri dan TN atau Pradita nanti. Oke. Kalau sekolah memang latihan dasar. Ini menarik, ini menarik. Tadi kita sampai wow, NB cuma 40% dong. Enggak, tapi begitu belakangnya orang tua 50%. Ini suatu hal yang menarik buat Kak Damar. Artinya, mohon maaf di NB itu, mohon maaf bukan Kak Damar ingin menggurui orang tua untuk parenting guide pola asuh anak di luar sana ya. Karena memang yang Kak Damar perhatikan, anak-anak yang berhasil kayak misalkan Bang Arsyad kemarin, Bang Farel kemarin, itu dia menganut segitiga keberhasilan. Nah, di mana sebelah kanannya adalah orang tua, sebelah kirinya adalah bimbel, dan puncaknya itu adalah di anak sendiri. Artinya benar kata Bang Askar tadi, NB itu hanya 40%. Sisanya 50% orang tua, ya. Dan sisanya tadi yang seperti dibilang sama Bang Askar tadi, ada faktor-faktor yang lain gitu ya. Artinya memang orang tua berperan penting ya. Jadi Kak Damar minta tolong pada orang tua di luar sana, kalau memang ingin anak kita sukses, ayo kita mulai mengevaluasi pola didik kita sebagai orang tua itu seperti apa. Jangan kita push anak untuk menjadi sesuatu, tapi ternyata pola didik atau pola asuh kita itu memang ada sesuatu yang kurang berkenan, gitu ya. Kira-kira itu pesan dari Kak Damar, dan keren banget Askar. Kak Damar setuju. Memang biar bagaimanapun Bimbel Nusantara Belajar perannya tidak 100% karena sudah ada faktor lain. Keren, pas dulu. Sip. Bilal, silakan. Untuk perannya, Yes. jadi sama mungkin ya. Tadi ya 40% dari NB, 50% dari orang tua, 10% dari sekolah gitu ya. Oke, Karena ya, seperti yang benar. disebutkan tadi, orang tua itu juga kita juga butuh dukungan dari rumah gitu ya. Doanya juga. Iya, doanya juga. Benar. Iya, benar. Iya. Jangan terlalu dipaksa juga dalam rumah gitu ya. Iya, jadi ya, setuju ya. itu juga perlu dukungan juga kan. Apalagi dari sekolah juga nih. 10% Ya tuh pasti ada dukungan. materi-materinya. Tapi kan kalian biar bagaimanapun juga lamanya di rumah, Nah, iya benar. ya kan? Berarti pola asuh orang tua kalian termasuk yang salah satu yang hebat. Itu bilang kan? Berarti Iya. sampaikan salam hormat saya kepada orang tua kalian. Nanti setelah pulang dari sini, bilang dari Kak Damar, katanya orang papa sama mama orang-orang yang hebat. Baik. Ayo, ngomong silakan. Cika. Nah ini kan yang ditanyakan peran NB ya. Walaupun orang tua juga sangat membantu. Yes, I agree with it. Kalau dari NB itu juga membantu ya, karena kan dia membantu dari banyak sisi, kayak bukan cuma akademiknya aja yang dibantu dan yang ditingkatkan, tapi juga lewat psikotes dan juga wawancaranya dibantu gitu, dikasih tips-tips. Dan juga karena kita dilatih bareng-bareng, ada yang kelas online, ada yang kelas offline, jadi kita tuh bisa saling bantu gitu lah, ngasih sharing informasi tentang SMA impian. Oke, berarti satu visi, satu misi, satu guru, satu ilmu, satu tujuan, satu penderitaan, senasib sepenanggungan. Baik 9 Fanta offline yang hadir ke bimbel maupun yang online di luar kota, itu memang di NB itu tidak ada namanya persaingan. Iya. Betul ya? Iya. Nah, jadi memang alhamdulillah kami ini siswa NB ini mindsetnya memang luas, bukan mindset kerdil yang mau ngekip sendiri itu ilmu, biarin syukurin lu, nggak bisa gitu kan ya, enggak ya? Enggak dong. Pokoknya kita saling mensupport ya, gitu Pak Ketua. Oke, ya, good. Oke, sekarang Kak Kirana.
Monggo Kak Kirana. Jadi gini, kita berbicara di angka 40% sesuai dengan arahan Pak Ketua. Peran NB dalam membantu kamu lolos ke SMA militer. Jadi kita talking about NB gitu ya. Oke. Jadi menurut saya sendiri, karena soal seleksi itu kan pasti sangat-sangat kompleks gitu Yes. ya. Nah di NB itu diajarin basic-basicnya untuk kita bisa menghadapi soal seleksi di SMA kita begitu. Jadi memang kalau misalkan basicnya nggak kuat, kita pasti nggak bisa ngerjain soal-soal yang levelnya lebih tinggi gitu, lebih kompleks. Menurut kamu level soal gini, menurut kamu materi tes seleksi akademik SMA militer dan unggul berasrama di Indonesia apakah sama dengan materi yang ada di SMP? Enggak, beda. 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 Materinya beda. Beda. Materi atau level soal? Dua-duanya. Oke, baik. Jadi gini, mungkin menurut Kak Kirana begini, materi di SMP sekarang itu memang let's see 80%, ya? Iya. 80% sama, tapi 20% beda. Iya, Atau betul. bagaimana menurut kamu? Atau 50-50, atau 60-40, atau 70-30? 70 sama, 30 beda? 70 sama. Oh, 70% sama, 30% Beda. tapi level soalnya. Pasti lebih tinggi. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak usah khawatir buat papa, mama, sama teman-teman yang di luar sana. Materinya beda nggak sih? Materinya 70% sama, 70% sama. 30% Karena beda. beda. Karena SMA militer itu ada materi SMA kelas 10 dan 11. Iya, betul. Ya. Makanya agree nggak kalau Kak Damar bilang modul NB itu kalian print, kalian download, kalian pegang sampai kelas 10. Agree ya? Agree. Nanti coba sendiri aja kalau mau percaya. Visi lagi. Ya, harus dipilih-pilih lagi gitu ya. Pokoknya pegang aja dah itu modul dah, jangan sampai hilang ya. Oke, hilang lagi ini. Oke, sekarang Pak Ketua, coba bagiin tips untuk masuk ke SMA dan tips bagi waktu antara bimbel, sekolah, dan kegiatan non akademik. Bagi waktu ya. Oke. Tergantung apa yang mau dilakuin duluan di saat itu. Prioritas. Betul, prioritas. Waktu saya kelas 8, saya pribadi kan prioritasnya masih SMP ya. Jadi saya nggak terlalu apa-apain NB-nya ya ada PR dikerjain telat-telat ya udah yang penting kerjain, belajar, latihan. Saya juga ada olahraga kan buat latih fisik gitu. Disesuaikan saya kurang jam 4, habis itu saya langsung lari. Ada olahraga. Ikutin aja dulu prioritasnya. Oh besok ada US sekolah, belajar dulu buat sekolah. NB-nya oh ya di NB juga bisa tanya-tanya soal. Jadi ini gimana sih? Ini gimana kok? Oh ya ini gini. Contohnya lain. Oh bisa gini. Gitu. Jadi gitu ya. Oke. Jadi tergantung prioritas lah intinya. Oke, intinya gitu ya. Jadi bisa memilah dan memilih mana prioritas mana yang tidak gitu ya. Terus ya udah stick sama goal kamu apa. Iya. Oke. Bang Bilal, gimana Bang Bilal? Kalau kita berbicara tentang manajemen waktu gitu ya. Yes, manajemen waktu. Iya. Jadi ya Gua demen mungkin banget. sama-sama juga prioritaskan. Nah, tapi kalau misalnya lagi nggak ada ada waktu luang gitu ya, itu bisa di weekday-nya nih kita buat sekolah dulu gitu kan. Sekalian juga latman-latmannya kita kerjain. Terus di NB baru tuh weekendnya kita fokus pada materi-materi buat sekolah militer juga. Terus ya pokoknya jangan kalau misal terlalu padat ya kita juga harus agak ada luangkan juga kan buat istirahat gitu kan. Kan apalagi saya juga weekend paginya tuh saya fisik dulu, terus siang sampai malamnya kita NB. Terus kalau misalnya ada waktu luang juga mungkin malamnya saya lanjut psikotes mungkin. Oke. Nah, menurut kamu nih seberapa besar sih jas itu pentingnya untuk masuk ke SMA militer? Jasmani. Jasmani. Oh, Latihan fisik. Fisik ya. 10%.
Iya. Yang bisikin apa ketua? Boleh, gini. Apa? 50%-nya akademik. Saya nggak ngomong loh. Yang bisikin mereka berdua loh hidupnya. Nggak apa satu sekolah ya. 50%-nya akademik, 40%-nya psikotes, 10%-nya fisik gitu. Oh, Bisa dibilang lah ya. Gitu ya. Saya bisa jelaskan. Ya, Iya. kenapa coba jelasin. Coba. Nah, coba jelasin Pak Ketua gimana coba jelasin ya. Saya ada temen lolos TN, orangnya pinter. Push up-nya cuma 20. Pull up-nya cuma 1. Lari cuma 2000 kurang. Shuttle-nya cuma 7 detik. Lama dia tuh. Sekali putar 7 detik. Tergolongnya lama. Lolos TN dia. Orangnya pinter, psikotesnya bagus. Fisiknya ya kurang. Lolos dia gitu. Jadi fisik tuh buatan kecil, Pak. Gitu. Oh, jadi maksudnya Kak Askar itu yang paling utama itu akademik sama psikotes. Itu kesimpulannya. Ya. Kalau fisik gak usah dipikirin. Gak usah. Sebisanya aja. Iya. Itu maksudnya gitu. Iya. Oh, ya udah. 80%. Oke. Oke, ya. Kalau gitu sekarang ke Lecika. Apa tipsnya, yo? Tipsnya ya. Masuk Eh, SMA Praditan nih, SMA Praditan di Gantara nih. Ayo. Tips utamanya tuh pastinya bukan cuma kerja keras ya, maksudnya bukan cuma belajar keras, tapi belajar cerdas juga. Nah, bener, jangan belajar keras, belajar cerdas. Gimana belajar cerdas menurut kamu coba? Misalnya kan ada dikasih kisi-kisi gitu misal sama NB atau enggak sama dari SMA-nya buat seleksi gitu misal. Jadi utamanya di situ jangan cuma belajar semuanya, belajar berjauh-jauh, tapi gitu. diutamain di materi-materi yang kemungkinan akan Yang keluar kemungkinan akan gitu. keluar gitu. Oke, itu namanya belajar cerdas. Benar juga sih. Ya terus? Terus juga tips utamanya ya jelas dari support system juga gitu, dari orang tua maupun teman-teman, dan dari rajin berdoa juga. Benar, gitu. itu nggak bisa dipungkiri ya. Kita nggak bisa lepas dari doa. Oke, terus? Dan tips utamanya gitu sih. Terus juga ngandelin NB juga kalau soal materi-materinya. Wawancara psikotes juga penting ya, Pak. Dan juga kalau dari NB kan lumayan lengkap ya, bagus. Maksudnya banyak gitu yang dikasih, yang diberikan, dan lumayan sama juga, mirip-mirip gitu sama yang pas seleksi SMA-nya. Jadi itu sih tipsnya. Oke, berarti tips dari Kak Lecika adalah jangan hanya belajar keras, tapi belajar cerdas. Karena di NB kita selalu kasih kisi-kisinya, kita kasih bayangan. Ini loh nanti yang kira-kira menurut NB soal yang akan keluar di tes seleksi SMA militer atau unggul berasrama di Indonesia. Karena Bimbel Nusantara Belajar tidak punya soal bocoran dan soal-soal lain, tapi Bimbel Nusantara Belajar itu ya punya prediksi. Kami hanya bisa memprediksi kira-kira soal yang keluar untuk nextnya seperti apa, gitu ya. Oke, sekarang Kak Kirana silakan. Karena tahun kemarin itu kebetulan masih jadi pengurus inti OSIS. Emang itu susah banget untuk cari waktu senggang untuk belajar gitu ya. Dan menurut saya sendiri tuh sangat penting untuk namanya membuat jadwal atau to-do list. To-do list, berarti sama dong ya? First thing to do. Iya, Prioritas betul. apa yang Prioritas. harus kalian? Oke, next. Terus, Begitu sih. udah. Jadi bagi waktu doang gitu. Menurut saya jangan terlalu mempressure diri sendiri. Kok jangan terlalu mempressure diri sendiri itu gimana maksudnya? Misalkan ada banyak orang yang belajarnya tuh sampai nggak tidur gitu ya, itu kan jadinya berpengaruh sama mental juga. Menurut saya coba cari materi yang pertama-tama tuh yang belum terlalu mengerti gitu, dikuatin dulu, baru nanti belajar materi-materi yang lain, biar maksudnya waktu tidur tuh juga cukup, belajar itu jangan terlalu berlebih gitu. Oke. Oh, jadi maksud Kak Kirana begini mungkin. Kita pelajari materi-materi yang lemah. Iya betul. Yang lemah dulu, kemudian baru nanti kalau sudah sedikit paham, baru materi yang sudah kita kuasai kita ulang lagi. Betul. Oke, sip, keren. Oke, ya. Nah ini nih sekarang nih, ini banyak yang kadamar ini nih di berbagai podcast. Menurut Pak Ketua, seberapa penting nih
peran latihan mandiri atau PR, modul, kombul, PTS, PAS, latihan soal dalam membantu untuk mengerjakan soal ke SMA SBMPTN. Ayo Pak Ketua. Pak Ketua dulu sering ngerjain Natman enggak? Ngerjain. Oh iya. Iya. Oke, gimana Pak Ketua? Sebenarnya itu penting karena walaupun saya jujur aja nih kadang ada bolongnya. Ya. Ada bolongnya. Kenapa bolong? Nabrak sama tugas sekolah, Pak. Oh. Dari lab school sendiri memang banyak tugas-tugasnya. Apalagi saya juga bukan ketua OSIS. Saya anggota OSIS gitu. Jadi ada kerjaan-kerjaan dan lab school tuh banyak event. Jadi saya mau nggak mau harus kerja di situ juga. Kecuali waktu udah mulai tes itu baru saya gercep lumayan cepet ya ngerjain terus pembelajaran mandirinya tuh saya kerjain, latihan saya print, saya kerjain, saya tulis, latihan aja terus gitu. Karena buat tes itu tuh bukan tentang hafalan, tentang pemahaman gitu. Dan berapa sering kalian berlatih? Mungkin seminggu ya 2 kali lah. Buat NB ya, buat NB buat SMPTN 2 kali. Gitu. Oke. 2 hari. Itu doang. Udah selesai. Kombul tuh ulangan ya? Ulangan, PAS, PTS. Bagus sih malah itu yang selalu saya kerjain. Gitu. Nah, karena itu bisa menjadi faktor penentuan. Oh saya misalkan kurangnya di MTK, oh harus belajar lebih banyak lagi MTK-nya. Bahasa Indonesia saya kurang, belajar lagi di situ. Itu tuh jadi patokan, jadi faktor patokan. Ya. Nah, terus kenapa kamu baru gercepnya udah mau deket-deket seleksi? Karena sebenarnya sebelum seleksi saya tetap ngerjain, Ya. tapi waktu saya udah mulai seleksi itu baru semuanya dikerjain kalaupun Nah, yang jadi contoh itu. Ya. walaupun ada yang udah kerjain lagi karena itu jadi biar lebih apal, udah lebih iya, terlatih, iya. lebih terbiasa. didalami kembali. Kalau gitu terlalu ya, ngelatihnya, kalau misalkan kita terlalu belajarnya kemarin waktu udah tes minggu lalu gimana ya? Lupa. Iya, tapi kan diulang terus ya. Tepatnya berapa bulan lalu, tapi kan saya ngerjainnya tuh waktu itu sebulan sebelum tes. oke. Selama saya belajar lagi tuh semua. Oke, buat Bang Bilar silakan. Tentang Latman ya sama Kombol ya. Cukup ini ya, cukup membantu. Ya seperti saya sebutkan tadi. Walaupun selain- bolong. Iya. Pernah kena hukuman nggak? Hah? Pernah kena hukuman? Ada hukuman. Bayar? Itu- Iya bayar. Terus itu di mana? Itu dibagi-bagi siapa? Dibagi-bagi ke anak-anak yang Dibuat apa? Kan? Bagi-bagi ke anak yang rajin. Iya, ke anak yang Oh, nggak dibikin makan-makan? Jajanin gitu jajanin bala. Oh iya, oke. Kalau nggak bayar fisik ya. Iya, Siap. iya, bukan pulsa, Plank. ngepleng. Oh yang ngeplank nih. 5 menit. Nah. Plank, iya 5 menit. Kamu pernah bayar apa ngeplank? Dua-duanya pernah. Oh, dua-duanya bener ya. Ya di sini memang kalau ngajar latihan mandiri atau PR akan kita berikan sebuah hadiah kalau nggak ngeplank 5 menit. Ya kalau nggak bayar 20.000 per mata pelajaran per kali-kali nggak ngerjain. Nanti uang 20.000-nya itu bukan buat NB tapi ditaruh ke bendahara dan nanti akhir tahun akan dibagi-bagi ke anak-anak juga gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Oke. Terus kita kan weekend kan NB ya pelajaran, nanti waktu pas weekday kita belajar lagi tuh dengan Latman itu tuh. Kalau saya sih juga ada yang bolong-bolong ya. Kalau saya selain karena tugas, saya juga ada kegiatan. Karena Kayak sudah. saya anggota Paskibra gitu. Oh, pas kibar. Hah? Pas kibar. Paskibra. Oh, oke, itu pas kibar. Paskibra. Oke, terus. Iya. Nah, terus Kombol juga. Kombol tuh jadi patokan juga sama kayak sebutin Askar tadi ya. Oh. Jadi gimana pekerjaan kita dalam bulan ini gitu. Evaluasi. Evaluasi. Iya, iya. Oke, Gimana nilainya rendah tuh kita di situ belajarnya, fokusin gitu. Fokusin di situ. Iya, jadi cukup inilah membantu. Cukup membantu ya. Tadi program-program NB alhamdulillah berhasil. Iya. Oke, sekarang Ci Recika. Ayo, gimana Ci? Ini gantinya Marci, Ci Marci. Tadi kan kita kemarin bahas tentang Latman, Kombul, sama Latsol yang diberikan NB ya. Dan menurut saya itu sebenarnya membantu Sama banget. kuis lu pada kuis ya? Oh iya, ada kuis kan? juga, ada Nah, kuis ada juga. ya. Itu membantu banget karena itu kan bisa buat latihan atau persiapan buat kita nanti seleksi ya. Dan juga mirip-mirip juga lah ya kayak soal-soal saat ujian nanti. Jadi itu membantu sih. Oke, membantu banget ya, gitu ya. Seberapa membantu? Menurut saya sangat membantu ya. Apalagi Kombul. Kombul itu menurut saya ngetes seberapa jauh sih kemampuan kita gitu saat nanti mau mengerjakan seleksi
akademik gitu. Coba tuh. Bantu. Latman, bolong nggak? Bolong-bolong sih. Bolong-bolong. Mohon maaf, bolong-bolong. Ya, tapi yang penting alhamdulillah mereka sadar akan pentingnya Latman karena Betul. memang dari dulu dari Latman itu baru ada di NB angkatan 6 kalau nggak salah. Jadi NB sebelum itu nggak ada. Kuis itu baru ada di NB angkatan 5. Jadi sebelumnya belum ada gitu. Jadi memang NB itu setiap tahun itu mengevaluasi, kemudian kira-kira apalagi mau kita tambahkan. Nah mungkin nanti di NB angkatan 10 yang kalian tidak ada adalah nanti Kadamar mau bikin suatu program, Kadamar mau memetakan karakteristik anak berdasarkan berdasarkan cara kerja otak. Jadi misalkan kamu nih, oh ternyata kamu dari hasil tesnya itu otaknya kiri bawah. Misalkan, nah kiri bawah itu kira-kira gaya belajarnya, cara kerjanya itu orang-orang termasuk apa. Nah itu mungkin nanti di NB 10 atau nanti penyempurnaannya lagi di NB 11 itu mungkin akan kita launching. Jadi tiap tahun kita pasti ada sebuah program yang harus yang akan kita sempurnakan di angkatan-angkatan sebelumnya, gitu ya. Jadi misalkan kalau sekarang kalian masih enak ada 2 tempat. Kalau NB angkatan ketiga itu nggak ada yang namanya ini, nggak ada yang namanya proyektor, AC juga dibagi 2. Nah, jadi tiap angkatan kita alhamdulillah makin tumbuh. Gitu. Oke, ada yang ingat nggak tadi? Udah sih. Udah. Apa? Maksudnya- Iya coba apa? Jadi tuh soal-soalnya juga ya, kan ada kayak waktunya nih beberapa menit misalnya buat ngerjain soalnya. Jadi bisa buat ngetes waktu terus kayak ngukur kemampuan juga buat ngerjainnya seberapa lama gitu misalnya. Dan juga tuh modulnya kan modul yang dikasih atau materi pelajarannya tuh kan kayak update gitu ya. Jadi terbaru terus bisa belajar dari situ juga dan bisa bikin makin percaya diri gitu pas ngerjain soal ujiannya gitu. Oke, jadi mungkin menurut Cilesika begini. Jadi di kuis itu ada 10 nomor, betul ya? Iya. Nah, itu kuis itu adanya di 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar selesai. Ya. Nah, di 10 soal itu NB kasih target, satu soal hanya 1,5 menit. Iya. Nah, jadi dengan sistem -1 kalau salah, kalau benar 3, kalau tidak diisi 0. Nah, jadi mungkin kebiasaan itu yang bisa membantu Cilesika dan kawan-kawan sama Pak Ketua juga, Kirana sama Bilal juga itu terbiasa dalam menjawab soal dengan tepat dan cepat. Bukannya cepat. Kalau cepat doang, nggak tepat percuma. Iya. Ya kan? Kalau tepat tapi nggak cepat, ya memang soal SMA militer dituntut satu soal 1 menit sampai 1,5 menit, bener ya? Nah itu jadi terbiasa dengan soal itu. Dan pilihan ganda itu kan biasanya cap-cicuk, ya kan? Gua ngasal aja dah C, D, B gitu ya. Tapi karena terbiasa mereka di NB itu kalau misalkan kalian ngasal ada kemungkinan kalian dapat minus, makanya lebih baik nggak diisi. Ya, nah dengan nggak diisi itu kita tahu nih, oh kira-kira seperti ini, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, next. Nah, di sini Kadamar sih ada mau tanya 2 hal ya. Iya. Pertama, jadi pertanyaan kedua nih Kadamar cabangin 2. Yang pertama, kok bisa sih kalian 9 Fanta bisa lolos semua masuk, nggak semua sih, masuk ke SMA militer dan asrama? Biasanya kan kelas 1 kelas bersaing. Itu pertanyaan yang pertama, ya. Dan pertanyaan kedua adalah menurut kalian, ya, menurut kalian faktor apa yang menyebabkan teman-teman kalian ini tidak masuk ke SMA semi militer dan unggul berasrama yang ada di Indonesia, gitu ya? Oke, kita sekarang jangan mulai dari Pak lah, bosan lah ya. Kita mulai dari cewek dulu lah. Coba Kak Kirana, menurut Kak Kirana apa? Iya, monggo. Yang pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama, kok bisa sih satu kelas lolos banyak, nggak 100%, tapi 90% satu kelas itu lolos kan ya, bener ya? 90% 9 Fanta, 9F itu lolos ke SMA militer dan unggul berasrama. How come? Kok bisa? Biasanya kan satu kelas saling bersaing,
Ya, silakan Jadi Kak. sih tadi udah di-mention sama Askar kalau misalkan kita itu bukan menganggap sebagai saingan tapi sebagai teman seperjuangan begitu ya. Ya. Jadi kita tuh di 9F itu punya grup kelas gitu. Oh, punya grup kelas. Isinya tuh anak-anak 9F. Isinya anak-anak 9F. Di sini Oke. tuh kita tuh saling- Online offline? Iya, Bukan offline aja. Enggak. Oke, keren. Terus? Jadi di dalam grup itu kita saling update info, kita saling nyemangatin nih, misalkan yang kita kemarin tes duluan kan kalau saya duluan kalau nggak salah kita saling semangatin, saling support gitu, kasih doa juga. Begitu juga dengan misalkan anak-anak Pradita atau casis dari sekolah lain nyemangatin casis TN yang mau seleksi. Jadi kita memang menganggap sebagai teman seperjuangan gitu, bukan Pesaing. pesaing. Oke, sip, keren. Oke, terus yang B. Menurut kamu apa sih? Kan ya maaf ngomong ya, memang ada yang masuk, ada yang tidak masuk, ada yang positif, ada yang negatif, itu pasti. Karena kan Bimbel Nusantara Belajar juga bukan bimbel yang menjamin 100% ya siswanya masuk ke SMA militer, walaupun kalian bayarnya sama nih, taruh begitu kan ya. Banyak orang tua suka, ini bayarnya segini, ini dijamin nggak? Gitu. Nah, menurut kalian nih, sama-sama bayar, sama-sama belajar, sama-sama punya modul, sama-sama semuanya lah, nggak ada perbedaan di NB kan? Apa yang menyebabkan teman kamu di 9F itu ada yang tidak lolos masuk ke SMA militer dan unggul berdasarkan di Indonesia? Kalau misalkan tentang itu pasti balik ke diri sendiri juga ya. Mungkin ada faktor dari luar, mungkin adanya mungkin kurang persiapan gitu saat mau seleksi, terutama seleksi akademik. Karena kan seleksi akademik itu bobotnya yang paling besar. Memang kalau misalkan pasti seleksi akademiknya anggapannya hasilnya di bawah rata-rata gitu, gak lolos, itu kan karena kurangnya persiapan sebelum seleksi. Jadi menurut kamu anak-anak yang tidak lolos itu adalah faktornya itu? Iya. Oke. Sip, jadi begitu ya. Ingat, Bimbel Nusantara Belajar tidak menjamin hidup dan kehidupan seseorang. Karena kami di Bimbel Nusantara Belajar juga tidak ada yang menjamin hidup kami gitu. Jadi jangan pernah menanyakan apakah di Bimbel Nusantara Belajar dijamin masuk ke SMA militer. Kami dan saya nyatakan tidak bisa. Karena biar bagaimanapun benar kata Kak Kirana tadi, tergantung dari Orangnya. diri sendiri. Apakah orang itu bisa ngebantu diri sendiri apa enggak? Ya? Oke, sekarang Reci silakan. Gimana? Ada dua tuh. Pertanyaan yang pertama ya, Yes. yang tentang hampir lolos semua ya. Ya. Kok bisa gitu? Tentunya karena gue udah disebutin sih tadi sama sebutin, Kirana. ya. Iya. Karena kan kita kan pastinya meskipun kayak pesaing ya, tapi kita juga tetap saling menyemangati gitu. Guyup itu akur. Oh iya, aku. Guyup ya? Guyup itu apa? Rukun, solid. Solid, Nah, ya. solid ya. Karena justru karena kita punya misalnya nih yang pengen daftar TN ada beberapa, terus yang daftar Pradita ada beberapa. Jadi kayak kita bisa saling tukar informasi gitu, saling ngasih informasi, ngasih semangat. Jadi nggak menghalangi gitu, nggak saling menghalangi tapi saling support. Gitu sih. Pernah nggak kalian di grup kelas itu saling belajar soal-soal? Pernah sih. Iya, sering sih lumayan. Sering ngebahas soal-soal itu? Iya, jadi misalnya ada yang nggak kita Ada yang nggak ngerti gitu. Temen ngajarin? Iya. Oke, sip. Ya, jadi begitu. Oke, next yang kedua. Yang kedua, misalnya kalau nggak lolos Ya, ya. apa menurut kamu indikator anak 9F deh itu yang nggak lolos itu karena apa? Kayaknya sih selain kurang persiapan ya, mungkin orangnya tuh juga saya terlalu banyak mengerjakan, ya terlalu banyak main atau nggak terlalu banyak ikut sini, ikut situ, ikut sini gitu. Oh, jadi fokusnya tidak fokus pada akademik tapi ada gangguan dan distorsi dari kegiatan akademik gitu maksudnya. Iya, misalnya mungkin ada kegiatan non akademik mungkin atau yang lainnya, jadi nggak terlalu fokus ke seleksinya gitu. Jadi nggak belajar, main Iya. aja gitu ya. Iya. Oke, berarti sama ya, agree ya, kita agree ya. Oke. Agree. Oke. Sekarang dari Bang Bilan, gimana Bang Bilan, monggo? Kita Yang pertama. ya kita juga saling support system juga nih satu sama Support lain nih system, kan, ya, belajar bersama gitu kan.
terus saling sama tadi tuh saling tukar informasi gitu. Buat belajar bersama kita juga kadang suka voice call juga di Discord. Kebetulan NB juga ada ya, angkatan tuh. Discord, Kita bisa nanya-nanya soal-soal di sana gitu. Nah di kelas kita juga ada pernah tuh ada voice call kita belajar bareng gitu kan. Iya. Nah terus ya udah kita juga yang paling sering offline gitu kan. Jadi kita paling saling kenal gitu kan. Apalagi dalam belajar kita juga mungkin paling efektif mungkin ya kalau offline ya. Jadi makanya jadi ya menjadi potensi besar untuk lolos juga gitu. Ya gitu. Oke, jadi menurut kamu begini bilang, teman kamu yang online ada yang lolos nggak? Banyak. Banyak. Berarti memang begini, mau online maupun offline, ternyata di kelas kalian itu sama-sama efektif. Setuju nggak? Iya. Nah, gitu ya. Jadi memang tergantung orangnya bilang. Ya. Jadi memang fun fact-nya adalah ini kenyataan yang lucu memang menggelitik beberapa gitu. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa, aduh, gua nggak bisa jadi belajar secara online. Justru online itu membantu kita untuk mendobrak batasan ruang dan waktu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini fakta yang menarik aja. Memang siswa NB kan banyak online. Ya, memang lulus aja gitu ya. Oke, next. Yang kedua, itu tadi. Yang Menurut Bilal, apa faktor yang mencetus 9F ada anak yang nggak lolos? saya mau nambahkan ya Yes, satu monggo, faktornya silakan. itu ada jadwal yang padat banget gitu mungkin dia. Jadi sehingga dia mungkin untuk belajar aja mungkin susah gitu. Entah karena ada urusan dari keluarganya gitu kan, internal eksternal gitu. Jadi ya akhirnya dia keganggu gitu. Mungkin secara fisik, secara mental juga kesian juga gitu. Oh iya. Oke, tapi ya itu tadi mungkin kurang prioritas kali bilang. Nah iya. Ya? Betul. Oke, sip. Nah jadi gitu. Nah Pak Ketua dulu, gimana Pak Ketua? Soal pertama tadi kenapa kalian satu kelas tuh bisa hampir semua lolos masuk ke SMA tujuan? Biasanya kan kalian tuh bersaing. Itu pertanyaannya. Apa menurut Pak Ketua? Menurut saya kenapa banyak yang lolos? Karena banyak yang ngebet Ngebet gimana? pengennya masuk TN kayak saya gitu. Jadi wah belajar terus. Banyak yang ambis. Nah, ambis. dengan lingkungan yang ambis itu Dan makanya terciptalah support lingkungan system. yang baik, yang Lingkungan saling yang membantu baik. dan mengajak. Ya, ambis itu dalam arti kata bukan ambisi secara negatif ya. Bukan. Ambisi secara positif itu ada bagus juga Apalagi gitu. saya kan pengennya tuh bikin semua teman-teman di 9 Fire di 9 Oh, 9 Fire namanya. Ya, 9 Fire. Oke, 9 Fire. Oke, apa? Berarti MD 9 kelas 9 Fire. Oke. Ada namanya. Iya, ada namanya. Itu saya pengen mereka tuh ngerasa kalau kita tuh bukan lawan, bukan juga teman biasa yang kayak oh iya semangat, oke selesai. Ya, kayak bener-bener yang selalu mensupport, mengajak, membantu gitu. Pengen jadi teman seperjuangan semua gitu menurut saya. Alhamdulillah. Itu yang pengen saya lakukan. Terus menurut saya kenapa banyak yang nggak lolos? Sebenarnya mereka terlena doang. Terlena. Jadi kalau begini out of the box loh, kalau gitu, tapi nyeleneh orangnya itu sekarang. Gini, sebenarnya tuh teman-teman saya yang nggak lolos, mereka tuh belajar mati-matian sebelumnya. Tapi Waktu udah di bagian akhir-akhir, mereka drop kenapa? karena terlalu nge-push di awal. Kesalahan mereka itu satu. Mereka waktu di awal tuh mereka latihannya banyak. Saya menyebut nama nggak enak ya. Ya, oke. Sebelumnya dia tuh belajar terus 2-3 bulan sebelumnya, sebulan sebelumnya dia belajar terus. Waktu udah di Pantohir di tempat tesnya, dia malah jadi kurang belajar, lebih banyak main-main. Bukan capek sebenarnya. Bosen. Bukan. Karena di situ kita jadi ketemu teman-teman baru. Kita tuh jadi kurang fokus lah kalau buat saya. Bukan karena mereka pemalas, sebenarnya mereka tuh orang-orangnya pintar dan semangat. Terbawa lingkungan. Iya, mereka tuh lagi terbawa suasana. Terbawa suasana. Lagi ketemu Terbawa teman baru. euforia itu ya. Iya. Mereka rasanya udah bahagia. Jadi lengah. Lengah mereka. Oh, itu lengah. Oke. Kalau mereka semua tuh sebenarnya nggak malas kan. Mereka tuh banyak yang nggak malas. Tapi lengah. Mereka tuh Nggak aware ya? Mereka tuh jadi terdistraksi lah kalau kata saya. Iya. Jadi mungkin kalau ada siswa yang fail, biar bagaimanapun yang salah adalah diri sendiri. Karena kita nggak bisa ngebantu diri kita sendiri untuk mengambil tangan yang sudah disodorkan, gitu ya. Oke, itu keren banget sih.
Ya, terus next. Kalian kalau satu kelas, terutama Bilal sama Askar ya, dari kelas 1 sampai kelas 7 bareng-bareng dengan berbagai macam karakter, kadang-kadang iya dari kelas 7 sampai kelas 9 bareng-bareng, di kelasnya juga bareng-bareng, di bola juga bareng-bareng, ngeselinnya bareng-bareng. Suka dukanya apa sih? Dari sukanya apa dari dukanya dulu, Bilal coba. Dukanya. Ya bisa dapat ini nih informasi nih NB Iya. dari Oh, bos. sukanya itu Iya. satu. Terus 2 dapat teman seperjuangan. Dapat teman seperjuangan. Iya. Terus apa lagi? Iya kan ada kita juga ada apa? Fisik ya. Oh. Ada ini juga. Fisik. Bimbingannya juga, bimbingan fisiknya juga. Tiga. Betul. Ya. Udah, 3 doang. Sukanya? 3, iya 3. 3 doang. Ya. Dukanya? Dukanya banyak banget dukanya. Berarti dia kesulitan. Udah 3 tahun saya lihat semua tuh. Gitu. Berarti jeleknya apa? Lebih banyak kesulitannya daripada sukanya. Gimana itu? Tapi nggak apa-apa ya, penting. Gak apa. Ambil sih positifnya aja. Berarti 6 tahun. Hah? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun nanti di SMA itu. Iya. Kalau Nusantara. Pengen. Oh iya, masuk kelas ya. Kira mungkin ya gitu. Gak bosan. Aduh. Iya. Berarti dukanya banyak. Salah satunya apa sih yang nyebelin dari itu? Dukanya apa ya? Orangnya Soalnya bucin, tuh- Pak. Bucin Pak orangnya, Pak. Oh, gitu aja. Yang lain. Jangan dibahas, Apa ya? Suka kentur, suka mungkin, apa gitu loh. Jangan gitu lah. Dukanya apa ya guys ya? Apa? Rio. Nah kita ini Iya, jadi rusuh banget. Rusuhnya gimana? Rusuhnya? Rusuhnya gimana? Gimana ya? Rusuh apa? Kayaknya nggak jelas. Dia ngajarin dong. Iya. Temen-temen Tanya sama orangnya sendiri. Oh iya, oke. Ya udah, oke, betul. Oke, sekarang dari 4 ketua. Apa suka dukanya? Satu kelas kamu kan sebagai ketua kelas tentunya memimpin memberikan contoh yang baik walaupun kata Bilal orang yang suka ngajar suka belajar sendiri gitu ya. Suka duka kamu di kelas satu kelas dan di Nusantara Belajar itu apa? Silakan Pak Ketua. Pertama mungkin sukanya. Sukanya? Ya, terserah lu. Saya suka 9 Fire gara-gara asik. Yeay! Ada Yelga 9 Fire nggak sih? Belum buat. Malas. Nggak ada Gara-gara belum di- temen-temennya asik. Asik, seru. Asik, Mau suka. online, saya temenan banyak sama yang online. Bira, Rama, Pulsher, banyak lah teman-teman online juga. Oh, teman online juga banyak. Temenan. Ah. Offline juga banyak. Udah nggak usah disebutin lah, capek Ya, mulut. benar. Iya. Nah, sukanya asik, seru, jadi punya teman juga. Dukanya cuma satu, Apa tuh? bayar kombul. Bayar kombul. Dukanya bayar latman ya? Hah? Bayar latman dukanya. Iya, bayar latman. Oh, cuma itu doang udah. Nggak ada lagi dukanya. Udah itu doang satu. Ya udah. Bayar latman. Nah, sekarang kalau dari Kak Kirana, apa suka dukanya? Sukanya ya tadi dapat teman seperjuangan yang keren-keren, yang asik-asik gitu, yang bisa diajak belajar bareng. Iya. Begitu. Berarti lingkungannya mensupport ya? Sangat support. Alhamdulillah. Oke, udah itu dah. Dukanya? Dukanya Bayar latman lagi. berat ban sama kalau misalkan offline kan kita kan berisik ya kelasnya. Berisik banget. Kadang suka dimarahin Oh. karena terlalu berisik. Oh, iya. Ganggu yang online. Benar. Kelas lain. Iya Bakal benar-benar kelas lain, kelas lain ya, juga. oke. Ya, sekarang kalau Cika apa suka dukanya? Kalau sukanya itu kan jelas gara-gara teman sefrekuensi ya banyak. Maksudnya asiknya tuh bareng gitu. Jadi asik bukan bareng. cuma 1 orang 2 orang gitu. Dan Gilanya juga bareng? Iya. Terus bisa dapat teman belajar juga kan. Itu sih sukanya, ya sih. Oke, dukanya apa? Dukanya sebagai bendahara Coba deh. Dukanya sebagai bendahara adalah agak sedih ya, Sedihnya? agak mengesalkan kalau tidak mau bayar. Pak Ketua kalau ditagih, Oh ditagi tarsok. nanti. Oh, disuruh ngeplan juga nggak mau Pak Ketua. Saya juga nggak mau. Oh, bayar juga nggak mau. Bayar juga nggak mau. Ya, gimana Pak Ketua?
Iya, oke. Ya udah keren, berarti gitu. Udah lagi cukup Kak Jessica? Palingan kalau dukanya, misalnya kan kalau misalnya capek itu, terus kalau misalnya deket-deket sama tanggal-tanggal ujian sekolah gitu, palingan agak ribet Pressure sih. tinggi ya? Iya. Terus nggak apa-apa, namanya hidup pasti ada pressure ya. Udah. Sudah. Oke, nah sekarang singkat aja nih. Untuk adik-adik kalian yang NB 10, NB 11 dan NB seterusnya, itu pesan kalian apa? Mulai dari Cilacika, silakan. Ayo pesannya. Iya, jangan ketua kelasnya mulu, bendaranya juga duluan, ayo. Pokoknya Nggak sana pesannya. Oh iya persiapin diri baik-baik. Pokoknya jangan terlalu malas-malasan ya. Jangan malas. Iya. Rajin belajar, rajin berdoa, cari support system juga. Pokoknya nikmatin juga lah masa-masa di NB juga sama masa-masa di SMP. Oke, keren. Udah, itu dah. Semangat terus. Terus semangat. Ditunggu sama Cilacika di Pradita. Dirgantara. Oke, sekarang iya, Pak itu Gini, begini. Gini. Iya, OTN begini. Oh, iya. Ya. OTN Jaya gitu ya. Ayo, Kak Kirana. Untuk adik-adik NB 10 dan seterusnya, semangat belajar, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Ada quotes apa? Aduh, nggak ada lagi. Nggak ada quotes ya? Oh, tidak. Kepikiran, Jangan. itu ada. Ada. Oh, Pak Ketuanya ada. Pak Ketuanya ada. Ya udah, ntar aja. Ya, itu dong. Iya, intinya semangat terus. Oh, intinya rajin semangat. belajar. Rajin belajar. Jangan terlalu stres. Jangan terlalu Nanti soalnya berpengaruh ke mental. kalau Pas seleksi juga. Oh. Dah, gitu aja. Oke, siap. Oke, sekarang buat Kabila. Kabila dulu. Pesan buat adik-adik ya. Pesan buat adik-adik nih. Keren. Jadi potensi kalian di masa muda nih banyak gitu loh. Oh, Besar apa? banget. Potensi di masa muda. Wih, potensi masa muda. Maksimalin gitu. Oh, maksimalkan potensi kalian ketika di saat muda gitu. Mas. Iya. Apa potensinya? Potensinya ya dalam bidang fisik gitu kan, apalagi akademiknya, psikologi psikologisnya. bisa lebih Ya, iya, berkembang, bener. mentalnya spiritual bisa lebih berkembang ya. Jadi Iya, maksimalkan potensi muda kalian. Muda kalian, iya. Meskipun banyak distract ya Banyak dari lingkungan, teman-teman, percintaan juga. Percintaan. Udah prioritaskan masa depan aja lah mending. Percintaan. Ada yang ini nggak? Percintaan di 9 Fire kan? Wah, Ada. Kacau deh. Yang sama lagi, Kabila. terus ya itu tadi kan, tapi jangan terlalu nge-push juga. Terus saya ulangin lagi manajemen waktunya tuh juga tuh. Apalagi disiplinnya juga kalian harus kembangkan lagi gitu. Dan ya pesan singkat saya juga semangat lah ya. Nah, semangat. Dalam masa depan gitu. Oke, good. Masa depan. Sip. Nah, sekarang Pak Ketua yang terakhir. Apa Pak Ketua? Ini kan namanya ketua tuh pesannya tuh harus wah gitu. Wah gila lo gitu. Gimana Pak Ketua? Selalu semangat, selalu percaya, dan yakin kalian selalu bisa. Ingat kata Tan Malaka, semuanya berawal dari terbentur, terakhir baru kita terbentur. Itu. Gak ngerti kakak. Apa sih? Nih, masa harus dijelasin kak? Tan Malaka ngomongnya bagaimana? Terbentur, kayak gitu kak. Iya, terbentur, terbentuk. Oh terbentuk? Iya. Kirain terbentur juga lah. Apa terbentuk? Oh, berarti kalau kata Tan Malaka quotes-nya adalah apa? Terbentur, pasti gagal lagi, terbentur lagi. Pada akhirnya kalau selalu semangat dan yakin kalian bisa, terbentuk kalian akan terbentuk. Jangan sampai terbenturnya lebih dari 3 kali berarti. Ya, kalau terbentur lebih dari 3 kali udah sampai 5 kali terbentur terus. Pokoknya intinya selalu semangat dan yakin kalian tuh bisa semuanya. Keren. Gak ada yang enggak. Sip. Hidup 9 Fire. Nanti akan kita tunggu apa ya? Yel-yelnya lah biar keren. Biar 9 on fire gimana gitu kan. Nanti diomongin sama 9 fire yang lain kan. Dia masuk TN kan banyak. Masuk PD 9 fire berapa orang? Kamu dong? Iya. Oh. Tapi yang lain banyak. Yang TN? Nah, mayoritas kan masuk TN kan. Ya makanya itu nanti di sono
diobrolin tuh. Ketemu Kadamar lagi habis saat PDK pakai seragam masing-masing. Wah keren gak sih, kalian mikirin deh, dari satu bimbel ya, dari satu bimbel itu ada yang masuk ke sono, ada yang masuk ke sono, kemudian nanti kita reuni lagi dong gitu kan ya. Kadang tuh pengen loh, udah MB 10 ya, aku ngomong sama NB lain, tuh kadang kangen deh pengen reuni, kira-kira kalian NB berapa, nanti kita reuni dari NB 1 sampai NB 10 misalkan kan ya. Kayaknya keren gitu ya, udah ada yang pakai seragam, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, alma mater, udah ada kan memang kita. Iya, dari tahun 2015 NB ya. Oke, sekarang ini khusus pertanyaannya buat Askar sama Bila. Kenapa Kadamar itu bukan artinya Kadamar ini wondering banget ya. Kita 2 tahun berturut-turut itu alhamdulillah seperti yang sudah Kadamar bilang di podcast yang kemarin. NB Angkatan 8 kita mengantarkan salah satu one and only, pokoknya one and only-nya dari SMA Lab School Kebayoran ya, itu salah satunya masuk ke SMA Perdana Dirgantara. Nah kemudian tahun ini alhamdulillah lagi satu-satunya masuk ke SMA Perdana Dirgantara lagi dari Lab School Kebayoran. Nah, ditambah alhamdulillah lagi nih, ternyata ada 2 siswa Lab School Cirende yang memecahkan telur masuk ke SMA Taruna Nusantara. Ayo dia penampakannya. Ya kan? Angkatan pertama TN dari Lab School. Angkatan pertama Lab School Cirende. Labfriend ya. Nah itu sama-sama memperjuangkan SMA Taruna Nusantara sampai latihan fisik pun bareng kayak gitu ya. Nah artinya gini buat kalian anak 9F yang Kadamar sayangi, yang Kadamar cintai juga, karena biar bagaimanapun kalian adalah anak-anak Kadamar juga. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan stage awal untuk masuk ke babak berikutnya. Kadamar selalu pesan hati-hati dengan lingkungan. Jangan sampai seperti yang tadi Askar ngomong, awal-awalnya semangat, kemudian karena lingkungan belajarnya kurang baik, jadinya melempem. Ya, apalagi nanti di SMA Semi Militer, tuntutan non akademiknya juga tinggi, tuntutan akademiknya juga tinggi, berbeda dengan SMA unggul seperti kamu. Kalau kamu memang dipus gila-gilaan, diperes abis otak kamu nanti. Jadi antara nilai 90 sampai 92 bedanya hanya 0,01 aja. Di SMA Perdana Dirgantara itu nilai paling tinggi ya sekitar segitulah 92, 93. Dan itu bedanya tipis-tipis aja tuh. Jadi kamu mesti siap dengan itu. Seperti Cik Marsi yang NB berapa ya Marsi? Gue lupa. NB berapa sih Marsi? NB 5 ya kalau nggak salah ya. Iya. Si Marsi itu ya salah satu murid NB juga yang Kadamar pikir keren banget ya. Mudah-mudahan kalian bisa terus bersinar, tetap bersinar. Kadamar yakin kalian adalah berlian. Mau kalian ditaruh di sudut pojok sana pun sinar kalian pasti akan terlihat. Ya, tetap menyala, tetap on fire seperti 9 fire gitu ya. Kayak itu aja ya. Ya, jadi gitu aja. Podcast pertemuan kita kali ini. Ya udah, kalian nanti udah mulai masing-masing masuk ke SMA yang keren-keren. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terus kabari perkembangan kalian ke Kadamar. Kadamar pengen budaya PDK tahun lalu masih terus ada di anak-anak NB. Artinya kalian nanti di SMA Taruna Nusantara, Kadamar pengen dengar kalau misalkan Kak Kirana misalkan jadi juara ini, jadi juara itu, Kak Askar juga begini begitu, yang positif ya. Kak Bila juga dapat ini, dapat ono, dapat piala ini, piala ono, dapat emas segala macem gitu ya.
misalkan nanti ikut olimpiade ini, olimpiade itu menang segala macam. Akhir kata, Kadamar tutup pertemuan podcast bersama anak-anak on fire, anak-anak hebat, anak-anak berjuang keras, anak-anak yang tahu di mana prioritas, anak-anak yang bisa membagi waktu, time management yang bagus. Sampai ketemu lagi, Kadamar dan tim mengucapkan selamat. Kita bahagia, kita senang sekali, kita bangga sekali menjadi bagian sejarah kecil perjalanan hidup kalian. Ingat, sukses itu tidak hanya diukur dari materi, tapi sukses yang sesungguhnya adalah bagaimana kalian bisa bermanfaat untuk agama, orang tua, nusa, dan bangsa. Akhir kata, Kadamar tutup. Apabila ada kesalahan, Kadamar dimohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita bilang merdeka ketika Kadamar bilang merdeka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka! Merdeka!